Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak. Di sini Bapak Miftahul Huda. Pada hari ini kita akan membahas tentang ekosistem gunung, ekosistem goa, dan juga ekosistem kars. Baik, pertama adalah ekosistem gunung. Apa sih ekosistem gunung itu? Ekosistem gunung adalah segala komponen yang ada di gunung, baik itu benda hidup ataupun benda mati, yang keberadaannya saling mempengaruhi dan terjadi timbal balik, saling membutuhkan. Nah, itulah ekosistem gunung. Jadi keseluruhan yang ada di gunung yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah ekosistem goa. Ekosistem goa adalah segala sesuatu komponen, seluruh komponen yang ada di goa, baik itu benda hidup atau benda mati yang keberadaannya saling mempengaruhi dan saling terikat erat. Berikutnya adalah ekosistem kars. Ekosistem kars adalah segala komponen yang ada di batuan kapur atau batuan sedimen yang keberadaannya saling mempengaruhi. Nah, itulah ekosistem gunung, goa, dan kars yang bisa Bapak sampaikan sebagai pengantar. Dan untuk lebih jelasnya, seperti Bapak bilang, teman-teman akan belajar di Sentra Sains. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada gunung. Apa sih fungsi gunung di dalam Al-Quran? Apa sih maksud Allah menciptakan gunung? Ya teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan penciptaan gunung ini sebagai pasak atau sebagai paku. Buat apa? Sebagai paku untuk bumi. Di mana kita bisa melihatnya? Kita bisa mendapatkannya penjelasan tentang gunung sebagai pasak dalam Quran surah An-Naba ayat 6 sampai 7. Di ayat 6 Allah menyebutkan tentang bumi, dan di ayat 7 Allah menyebutkan bahwasanya gunung sebagai pasak. Dan juga di dalam Quran surah An-Nahl ayat 15. Di sana dijelaskan bagaimana gunung itu berfungsi sebagai pasak bagi bumi. Selanjutnya, apa sih fungsi gunung di dalam Al-Quran? Nah, fungsi gunung dan juga bagaimana Allah menciptakan gunung. Gunung itu ternyata teman-teman tidak diam, tapi berjalan. Di mana penjelasannya? Terdapat di dalam Quran surah An-Naml ayat 88. Nah, itulah gunung yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya kita belajar tentang goa yang menjadi bukti kekuasaan Allah. Kenapa bukti? Karena goa menjadi saksi atas sesuatu yang besar yang Allah turunkan. Yang pertama adalah Goa Sur sebagai tempat persembunyian Nabi ketika akan hijrah dari Mekah ke Madinah.
kedua adalah Gua Hira. Gua Hira ini adalah tempat pertama kali Nabi menerima wahyu. Nah, yang terakhir adalah Goa Ashabul Kahfi. Ini adalah tempat di mana sekumpulan pemuda soleh berlindung kepada Allah dari pengejaran raja yang zalim. Nah, di dalam pelajaran tentang ekosistem Gunung, Goa, dan Kars ini kita belajar tentang nama-nama Allah. Yang pertama adalah Al-Basir, artinya Allah itu maha melihat. Ya, jadi dimanapun kita berada, baik itu di puncak gunung ataupun di dasar goa, Allah sesungguhnya maha melihat. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Jadi kita mau bersembunyi dimanapun, Allah itu bisa melihat karena Allah Al-Basir. Allah itu maha melihat. Selanjutnya adalah Al-Mu'iz. Apa sih Al-Mu'iz? Al-Mu'iz itu artinya maha memuliakan. Jadi Allah dapat memuliakan siapa saja, apa saja. Kalau Allah berkehendak, maka dia akan ditinggikan derajatnya. Selanjutnya adalah As-Sami', artinya maha mendengar. Jadi seperti halnya semut yang ada di dalam goa ataupun kelelawar yang ada di dalam goa, yang tempat itu gelap, tetapi Allah masih memberikan dia rezeki karena Allah maha mendengar. Jadi ketika ada makhluknya yang meminta, maka Allah akan memberi karena Allah itu maha mendengar. Nah, itulah Asmaul Husna yang bisa kita pelajarin pada pertemuan hari ini. Nah, teman-teman, berkaitan dengan gunung, goa, dan juga Kars, ada ilmuwan. Sesungguhnya ada ilmuwan muslim yang bisa kita pelajari. Dia sangat paham terhadap ilmu-ilmu di bidang geografi jauh sebelum orang-orang barat mengetahuinya. Yang pertama adalah Al-Biruni. Ini dikenal sebagai bapak geografi, walaupun rata-rata ilmuwan muslim itu memiliki lebih dari satu kemampuan yang dikuasainya tentang keilmuan. Nah, yang kedua adalah Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Ini juga dianya jago di bidang geografi, juga di bidang matematika. Nah, yang ketiga adalah Zaid al-Balkhi. Ini juga beliau adalah ilmuwan bidang geografi, tetapi juga memiliki keilmuan lain, baik itu di bidang matematika ataupun di bidang keagamaan. Nah, itulah ilmuwan yang bisa kita ketahui, kita pelajarin tentang ilmuwan muslim yang mendalami ilmu geografi atau ilmu kebumian. Sebagai tambahan, kita kembali belajar kosakata bahasa Arab. Yang pertama, jamilun, artinya indah. Jamilun, indah. Jamilun, indah. Jamilun, indah. Kedua, hajarun, artinya batu. Hajarun, batu. Hajarun, batu. Kabirun, besar. Kabirun, besar. Selanjutnya kahfun.
Kahfun artinya goa. Kahfun goa. Goa kahfun. Artinya sogirun artinya kecil. Sogirun kecil. Kecil bahasa Arabnya sogirun. Selanjutnya jabalun artinya gunung. Gunung bahasa Arabnya jabalun. Jabalun gunung. Nah, teman-teman, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak cukupkan sampai sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.